Kalau Atau ada penurunan? Kalau itu sih kayaknya enggak, maksudnya ada penurunan ya daripada yang sebelumnya tuh lebih padat kan. Kita kan kalau buat video itu kan kita syuting di outdoor gitu kan. Jadi ya harus, kalau sekarang ini harus meminimalisir, kalau bisa di indoor aja gitu. By the way, ini Lia masih kuliah ya? Apa SMA, SMP? Sudah. Gak mungkin sih kalau SMP, gak mungkin sih, jujur. Tidak ada tambang-tambang SMP muka saya ya. Iya jujur dia emang agak lebay sih. Lihat muka gue dulu dong. Ini tampang muka anak apa nih? Anak Honda. Parah. Gimana? Lo aktivitasnya apa sih? Kalau sekarang sih aku freelancer, jadi fokus buat Oke. video. Oh, kalau Juju aktivitasnya apa? Apa sama sih, aku juga sekarang kalau kemarin-kemarin kuliah kerja terus sekarang sudah full time di konten kreator ini. Nah, cari pasangan hidup. Ini lagi nebar radar gitu. Siapa tahu Ujinya- nyangkut. Iya bener-bener. Ujinya Juju ini ya, Juju meca kemarin. Apa? Meca. Becak juga sih. Alhamdulillah gara-gara corona ini ya. Cuman everyday ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya berarti sekalian nih kalian berdua nih emang fokus untuk menjadi content creator ya di platform-platform sosial media gitu ya. Tuh. Nah, kalau misalnya content creator apa sih kalian tuh lebih ke fashion kah, lifestyle kah, atau lebih ke komedi kah? Boleh jujur dulu. Kalau dari aku kan udah kelihatan lah ya, aku hijab fashion teman-teman. Aku lebih ke komedi. Kok hijab, Pak? Beda dong. Komedi, aku komedi. Komedi ya. Pengen fashion tapi nggak nyampe mukaku nggak masuk standar fashion. Ah, jujur mah jangan terlalu jujur. Kalau Acalia gimana? Kalau aku sih lebih ke komedi, tapi juga suka kayak sarkasm gitu, kayak nyindir gitu. Oh, lo jadi lo gitu ya. Pasti banyak mosul. Ini nyindir ke arah mana nih? Lebih ke misalnya tuh realita dari hidup aku gitu, terus aku share ke sosial media. Kebetulan teman-teman ada yang sama gitu, di share. Oh, gitu-gitu. keresahan gitu. Iya, keresahan. keresahan Nyindir gitu para ya. pria-pria kali ya. Bisa jadi. Kena juga. Tapi kalau nyindir ya, kalau ngomongin nyindir dan kalian berdua, ini pertanyaan buat kalian berdua sih. Lo lebih ini enggak sih? Lo lebih kayak aware gitu enggak sih dengan isu-isu politik, isu-isu apa namanya? Kayak gimana ya, maksudnya kayak kalau ngomongin tentang politik ya sekarang kayak kita apalagi millennials tuh yang harus peka banget tuh akan itu. Lo kalian menggunakan masa kalian itu enggak untuk menyindir-nyindir kayak gitu? Menyindir tuh nggak, lebih ke, kalau aku sih lebih ke ngebuka pikiran mereka juga tuh, nggak harus semua politik kan, segala hal itu aku share juga. Misalnya kayak kemarin ada yang kasus penusukan Sheikh Ali Jaber itu juga share gitu. Bahwasanya ya kasih tahu lah ke orang-orang kayak ini salah gitu. Jangan sampai kita tuh kayak kita punya follower tapi kita diem aja tuh, nggak sayang juga gitu kan. Benar. Setidaknya minimal kita udah ngasih tahu ini ada yang salah, ada yang benar gitu. Betul sih. Terus juga nih aku mau nanya nih ke Juju dulu ya berarti. Kan ada beberapa YouTuber yang konotasinya negatif ya, benar gak sih? Dan itu gimana sih menurut kalian? Apakah kalian menyetujui gak sih konten-konten yang menurut kalian nggak baik untuk didengarkan oleh masyarakat atau ditonton oleh masyarakat tentunya? Nah, itu, apalagi di masa pandemi kayak gini ya gitu. Tapi tahan dulu, disabar dulu. Nah, kita biarin. Tambah makin penasaran aja Iya dong, sahabat Sumsel penasaran karena kita akan ada live di YouTube, terus juga live di Instagram, live di website kita juga. Makanya nanti sahabat Sumsel jangan kemana-mana, stay tune terus, tetap di Radio Sumsel. Maju untuk semua. Dan juga ada nih Rozi di sini sahabat Sumsel. Dan juga ada 2 orang lagi nih sahabat Sumsel. Kita masih ngobrolin tentang influenza hits Kota Palembang nih. YouTuber Palembang ini ada Juju Onyol dan juga Acalia. Iya tuh. Tadi kita udah ngobrolin tentang aktivitas mereka, terus juga mereka itu lebih ternyata content creator yang lebih concern kemana gitu kan. Nah tadi sempat ditanya Nani Rozi,
Ya tadi kan yang aku bilang Yang terakhir? Masyarakat gimana sih kalian menanggapin apa sih namanya youtuber yang suka bikin konten yang konotasinya negatif lah ya gitu ya. Nah itu gimana tuh, dari Juju dulu, dari Juju. Ya itulah sih namanya sosial media tuh, kita nggak bisa ngontrol banget kan. Tiap orang tuh punya pemikirannya masing-masing. Nah, Betul. Ya dari kita sih paling ya tadi konten negatif itu boleh-boleh aja dibuat, tapi tanggung resikonya sendiri gitu. Jangan sampai nanti jadi imbasnya ke banyak hal. Kayak kemarin kan ada yang YouTuber dari Sumsel lah sebutnya lah ya. Nah itu kan imbasnya jadi jelek tuh. Yang mana tuh? Ada yang prank sembako isi Siapa tuh namanya? orangnya sudah ini kena hukuman. Nah, itulah maksudnya konten negatif endingnya tuh udah tahu kan bakal bakal jadinya jelek. Itu jadi kalau satu oknum yang melakukan semuanya kena ya. Betul. Dan kalian ini juga nih ya, para influencer, YouTuber juga termasuk influencer dong ya. Dan itu juga kalian kan memberikan hal yang positif untuk dilihat oleh masyarakat, ya enggak? Karena masyarakat juga pasti ngikutin apa yang kalian buat, bener nggak sih? Nah, iya benar. Kebanyakan yang sekarang jadi negatif itu karena dia melihat contohnya yang lebih dulu yang lebih salah juga gitu. Waduh, itu parah banget ya. Nah, makanya lucu sih jadinya tuh. Misalnya kayak yang sudah senior ngelakuin yang buruk, yang baru-baru mau nyobain yang salah tadi. Karena emang yang salah tuh pasti rame. Iya betul. Iya benar. Karena itu tadi pengennya viral. Cepet gitu. Viral. Nah, kalau menurut kalian sendiri ya, kalau menurut kalian berdua di sebagai influencer, ini udah berapa tahun? Jalan berapa tahun kalau Acal? Iya. Aku baru mau 3 sih. 3 tahun. Kalau Juju 5 di media sosial 5 tahun. 5 tahun. Pasti Besok SD besok. Oh, besok. Tahun depan. Online dong. Online. lagi nyari sekolahnya nih. Iya. Itu pasti ada ups and downs-nya dong. Pasti. Nah, pasti ada ups and downs. Kalau ups kalian atau downs-nya deh di titik lowest point kalian tuh pas kapan sih? Kapan Cal? Sulit dulu apa? Jadi kalau aku pribadi sih waktu itu aku nama aku lagi naik dan aku tuh lagi skripsi. Nah jadi di situ harus milih yang mana dulu kayak skripsi dulu atau aku video dulu. Jadi yang video aku tinggali, jadi aku fokus skripsi. Alhasil followersku turun dan naiknya tuh susah gitu dan itu jadi kayak struggle dewek gitu kan, namu kita lah sudah redup gitu. Cak mana caranya namu kita bisa naik lagi gitu. Nah itu jadi sulit mikirin caranya, aduh gimana gitu kan. Jadi akhirnya itu sudah aku selesai ke skripsi, sudah wisuda, baru buat lagi, alhamdulillah naik lagi. Cuman tidak kayak yang pertama naiknya gitu. Jadi naiknya juga bertahap dan pelan-pelan gitu. Betul. Oh gitu. Kalau Juju sendiri? Kalau aku sih hampir sama sih, kendala dari kita yang influencer ini kan awalnya emang biasanya bukan full time kayak orang-orang. Nah kita terpecah waktunya tuh. Jadi sempat juga stuck karena kita malah kuliah harus diselesain gitu. Terus belum lagi kalau misalnya kemarin kerjaan juga. Jadi benar-benar memang itu sih problemnya, waktu sih. Jadi mau nggak mau ada yang dikorbanin. Nah itu yang maksudnya titik bingung kita itu kan. Dan sedangkan follower nggak tahu masalah itu, taunya dia kenapa nggak buat bang, udah unfollow gitu. Konten aktif ya. Lagi nih. Siapa tahu masalah banyak gitu di luar dari situ. Dan ini juga nih kan ini udah jalan 5 tahun ya Juju dan Alia udah 3 tahun. Gimana pas waktu kalian mulai nih buat konten untuk jadi YouTuber, seorang YouTuber? Pasti kan Sahabat Sumsel juga penasaran dong gimana awal mula kalian dari yang mungkin subscribernya cuman mungkin 1, 2 ataupun nyuruh teman-teman tolong dong subscribe gue dong gitu-gitu, bener gak sih? Bener. Itu gimana dong, ceritain dong. Kalau aku sih nge-YouTube-nya itu sebenarnya Instagram dulu. Sudah Instagram baru nyoba YouTube. Nah, gitu. Berarti dari Instagram dulu baru YouTube. Nah, kalau dulu sih sebenarnya kalau dulu tuh malah tanpa beban. Kita kan masih nggak ada follower gitu, nothing tulus aja tuh. Giliran sekarang tuh misalnya views-nya kecil, aduh kenapa kecil? Jadi sebenarnya malah jadi beban juga ya. Beban banget malah. Stres jadi gara-gara
Jadi ya itu sih, tapi dinikmatin sampai sekarang kan ya itu namanya resiko yang harus kita tanggung dan harus terus kreatif agar bagaimana biar tetap endorse tetap banyak dan duit tetap Dan banyak juga ya. kira-kira di tahun keberapa gitu Juju udah mulai naik gitu subscribernya? 2017 2018 tuh itu mulai kelihatan Baru naiknya signifikan lah dibandingkan yang sebelumnya. Dengan bertambahnya juga konten-konten yang isinya juga Ya, kreativitas benar. yang bagus gitu ya kan? Benar. Gitu. Dan Lia gimana? Kalau aku sih lebih, kalau dari YouTube ya awalnya tuh aku kayak kan buat tugas. Nah buat tugas, bingung gitu kan. Ya udah deh, aku post di YouTube gitu kan. Nah iseng-iseng terus pas awal mulanya itu aku buatnya sama teman-temanku. Kan kebetulan aku juga kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Nah jadi sekalian kayak latihan dan praktek gitu kan apa yang kami pelajarin gitu. Jadi itu awal mulanya sih. Nah kalau untuk naiknya itu dari tahun 2018. Iya, dari Instagram baru pindah ke YouTube. Kan udah ada masa nih di Instagram, arahin ke YouTube, yo nonton aku gitu-gitu. Kira-kira nih kalian berdua masih ingat gak sih konten pertama apa sih yang kalian buat nih? Masih dong. Masih banget ya? Apa nih Juju? Aku tuh buat waktu zaman Instagram masih 15 detik. Oh iya Jadi, ya. dulu yang terkenal tuh yang kayak ekspektasi realita Oh gitu-gitu. betul. Jadi itu bulan puasa Tipe-tipe gitu-gitu ya. Iya, dulu kayak gitu. Iya, Jadi itu iya. video pertama. Pas ngupload tuh sudah ya, walaupun yang nonton 1 atau 2 ya udah seneng aja gitu. Kalau Acalia apa? Kalau aku waktu itu aku ngupload video sama teman-temanku. Jadi tentang waktu itu 15 atau 30 detik Instagram. Nah, jadi konsepnya itu aku lagi main game, terus ada temanku datang gitu. Lu mau tau nggak nih ada tombol rahasia di game ini? Terus ditekan tombol power gitu. Ini dia rahasianya. Terus marah-marah nih yang punya HP, lu bacot gitu. Udah bisa. Jadi emang keresahan kayak gitu ya. Keresahan sehari-hari. Tapi gitu. semuanya memang berawal dari Instagram dulu ternyata nih kalau Tapi semua berawal dari niat sih kalau gitu. Kalau nggak ada niat, kalau gue bilang kalau nggak ada niat lo nggak bakal jalan ya nggak sih? Niat juga yang pertama, yang kedua juga harus percaya diri. Iya benar. Karena konten-konten kayak gini tuh emang harus percaya diri. Terus nggak mikirin ini nggak sih, pernah nggak sih ngerasa kayak sebagai influencer lo nggak mikirin apa kata orang? Nah, Atau lo mikirin apa kata orang? komen-komennya tuh. Mikirin nggak? Mikirin. Kan sosial media itu kenapa enak itu karena dia langsung bisa komen gitu. Jadi kita bisa tahu nih apa kesalahan kita, apa kritikan kita. Jadi bagi aku kalau mengabaikan itu salah, tapi kita baca ya yang menurut kita bagus nih kita ambil gitu. Terus kita koreksi lah untuk kedepannya. Tapi menurut Juju sendiri nih ya, kalau komen misalnya yang negatif, ngerasa nggak itu jadi toxic buat kamu? Oh, yes. Pasti. Jengkel tuh ada. ada. Tapi ya udahlah. Itu kan juga kadang kebanyakan yang komen akun fake kayak gitu. Sandalnya dia akun asli ya ajak ketemu. Bercanda loh. Nak begocol. Iya. Luas baik. Balik tanggo bontong kakak ini pasti ngelawan. Udah ulu. Tapi kalau ngomongin tentang apa kata orang ya, lo lebih mikirin gak sih kayak lo bikin konten tuh yang kayak gila-gila ya? Apa bikin konten yang kayak image-nya tuh udah nggak ada lagi nih. Udah kayak kalau kata orang tuh malu-maluin lah gitu. Nah, lo mikirin nggak kayak gitu? Atau lo hajar aja konten apapun asal rame hajar gitu? Kalau aku pribadi sih masih pengen tetap ada jati diri. Jadi nggak mau yang kayak sekarang nih kayak orang sesuka hatinya aja tuh. Karena menurutku kalau mau apapun sih harus ada value-nya gitu. Kalau kalian nggak ada karakter terus sesuka hati, jadinya malah nilainya agak kecil gitu kayak gitu. Jadi aku masih lebih ngontrol. Masih ada batasan lah ya. Batasan. Untuk membuat konten itu masih Apalagi sekarang. ya. Apalagi sekarang loh. Sosial media kan apa undang-undang udah makin ketat, salah sedikit, kepleset sedikit ya udah bahaya buat kita. Betul. Dan tadi yang ngomongin masalah
urat malunya udah putus nih ya, karena kalian ini komedian nih. Nih gimana sih kalau sama pasangannya gitu? Ada nggak komentar gitu? Ini ya jangan kayak gitu. Kayak sayang jangan kayak gitu kan. Dilihat oleh tantaku, dilihat oleh nenek aku, cak itu. Udah lemak nih aku jadinya. Nah, cak mana nih? Malu aku kan. Oke. Kalau aku sih lebih ke itulah diri kita gitu kan, itulah diri aku. Kalau misalnya kamu mau terima, kayak ayo kita jalan. Tapi kalau misalnya nggak galak, sudah tinggal gitu. Wes benar. Pede ya, lebih ke pede ya. Banyak uang yang gak dengan aku. Kan kita kan pasangan itu kan di mana kita bisa saling mendukung gitu kan. Kalau dia juga nggak bisa dukung, ya udah cari yang lain gitu. Iya dong. Para lanang-lanang di sana betino cak inilah yang dicari. Mati satu tumbuh 1000 ya nggak? Betul. Karena Acel dulu buat konten sama pacarnya terus. Oh, iya. Kan? Kalau jujur gimana nih? Apa? Mungkin gak ada pacar tapi pasti ada dong yang deket-deket yang mau Enggak. support. Dulu- Karena kan lo kan kayak butuh kasih sayang banget. Dulu ya aku emang jarang ngasih tahu ada hubungan sama. Okay. Dulu waktu pas awal Instagram juga udah punya pacar. Cuman karena dia tahu juga kan, karena emang ini konten komedi, jadi ya bisa nerima. Nah, yang kayak gitu sih yang lagi dicari itu. Kasihan Kok jadi sedih gitu ya. Kok jadi melo. Tapi sahabat Sumsel kalau misalnya mau bergabung silakan, dan juga sekarang kita lagi live di seluruh di Sumatera Selatan dan dirilis langsung oleh Suara Muara Enim Radio. ya. Ada radio dakwah Ponpes Al Ittifaq ya, Indralaya 93,0 FM. Ada radio Jama Station Muara Enim 104,5 FM. Nah tuh itu langsung relay ya, live, secara live. Tapi ini juga bakal relay se Sumatera Selatan, Acalia sama Juju. Tapi kita bakal record, tapi direlay oleh seluruh Sumatera Selatan. Nah gitu, jadi kita obrol-obrol kita ini didengar nih sama anak-anak Sesumsel ya, milenial Sumsel gitu ya. Cuman Sesumsel aja yang bisa dengerin, karena kita ini kan radio streaming. Yes. Jadi kita bisa diakses maupun di seluruh luar negeri juga bisa. Boleh dong, dimanapun, kapanpun. Nah, kapanpun. asal ada kuota, be. Iya benar, asal ada kuota bae. Numpang wifi. Iya. Nah, kita bisa langsung komen-komen juga, kita bisa langsung chat juga di sana di Radio Sumsel. Di aplikasi Radio Yes, Sumsel, yang bisa di-download di Play Store. dan juga kalian bisa akses website kita di www.radio.sumselprof.go.id. Sumsel maju untuk semua, masih bareng Femanda dan juga Nane. Kalau ngomongin tentang kita tentang influencer gitu ya, Nane Rozi ya. Lo pasti taunya pasti kalau influencer Palembang tuh konten-kontennya apa? Endorse gratis. Endorse gratis. Nah. Nah, terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Kalau konten-konten anak-anak Palembang, Konten anak Palembang lucu-lucuan. lucu-lucuan sih, Iya. ya komedi-komedi ya kalau anak-anak Terus Palembang. cantik-cantian. Kecantian itu lu yang cantian. Udah cantik juga. Lebih cantik lagi Ipurya Imanda. Nah, kita masih ngobrol dengan Juju Onyel Halo. dan juga Acalia. Hai. Nah, tapi kalau ngomongin tentang kayak Nani bilang tadi, itu endorse gratis itu emang lagi digaungkan oleh pemerintah ya, apalagi di masa sekarang, dan Bapak Gubernur kita juga, Bapak Haji Armanderu itu lagi gencar-gencarnya juga membantu UMKM dengan endorse gratis. Tuh. Nah, kalau kalian sebagai influencer gimana tuh? Cek. Ya, kebetulan aku sendiri ikut gerakan yang endorse gratis itu. Gerakan Sumsel Maju. Betul. Gerakan sebenarnya. Dan menurut aku itu bagus sih, karena ya situasi kan lagi nggak corona gini, apalagi yang UMKM yang misalnya dia punya warung atau tempat-tempat kedai kayak gitu kan, dia kesulitan tuh karena nggak boleh makan di lokasi kan. Jadi ya mau nggak mau dia beli online kayak gitu, itu lagi gencar-gencarnya dan butuh promosi juga kan.
Nah makanya dengan adanya endorse gratis ya secara langsung kita sendiri ngebantu UMKM dan juga ikut mensukseskan yang Pak Gubernur program pemerintah ya, betul. program Pak Gub ya. Nah kalau ikut nggak sih untuk ininya? Ya, kebetulan aku juga ikut sama kayak Kak Juju kan, ikut gerakan Sumsel Maju. Karena itu menurutku bentuk kita sebagai influencer tuh mendukung UMKM gitu kan. Karena kalau misalnya bukan kita siapa lagi gitu kan. Kan kita ada masa. Jadi pemerintah juga bagus inisiatifnya gitu kan untuk kayak suatu bentuk membantu dari UMKM itu mengajak kerjasama para influencer gitu. Jadi kalau bagi aku sih lebih ke itu bentuk kami mendukung dari UMKM itu. Oh, inilah peran-peran influencer ini di masa new normal ya kan. Iya, benar. Di apalagi situasi kita sekarang itu yang memang penyebaran penyakit dan juga penyebaran virus itu begitu masif. Jadi untuk sahabat Sumsel dimanapun aja berada, ini protokol kesehatan yang harus tetap dijaga. Kita tetap menggunakan masker ya. Kita tetap menggunakan masker selama talk show berlangsung, dan juga walaupun kita ada di ruangan ya tertutup, kita sudah protokol kesehatan juga udah mencuci tangan di depan. Udah belum cuci tangan tadi di depan? Wudu udah ya. Sekalian mandi Kak. Aduh, tapi kita juga kita sangat-sangat menerapkan protokol kesehatan yang tepat sesuai dengan Perwagub di nomor 37 tahun 2020 tentang protokol kesehatan ya. Nah, jadi 3M-nya harus tetap dijalani nih, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak gitu ya. Nah, oke, kalau ngomongin tentang protokol kesehatan, sejauh apa sih lo lebih mematuhi protokol kesehatan? Apakah selalu membawa sanitizer kemana-mana? Maskernya selalu diganti setiap hari atau gimana? Kalau aku sih lebih ke tadi yang maskernya tadi. Masker ya? Iya, sebenarnya sih bukan cuma pas pandemi ini, waktu kuliah juga udah sering selalu pakai karena kuliah di agak Layo. ada pede ya, Kuliah di Layo. kuliah Di Layo. Debu Which is ya. Debu-debu. Iya. debu tronton. Jadi ya gitu lah. Debu-debu doa ibu. Doa ibu. Jadi sebenarnya ya secara tidak langsung COVID ini juga ngajarin kita yang tadinya kayak B aja dengan situasi pakai masker kayak gitu, sekarang jadi lebih aware lah. Aware, Walaupun betul, masih banyak sih kalau dilihat di jalanan kayak udah kebal aja dehnya. Kalau Acalia sendiri gimana? Kalau aku sih lebih ke bawa hand sanitizer ini aja aku bawa hand sanitizer gitu kan. Pokoknya kemana-mana tuh bawa hand sanitizer, pakai masker. Jadi nongki juga dikurangin gitu kan. Yang jelas anak nongki. Iya. Anak nongki banget ya. Iya. Jadi pokoknya sebisa mungkin take care buat diri sendiri dan keluarga gitu kan. Karena yang jaga itu kan kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita nunggu orang sadar kan lama. Jadi kita harus sadar diri kita sendiri. Iya, benar. Gitu. Oke, tadi ya ngomongin masalah nongkrong nih. Nah, ini kalian nih masih suka pada nongkrong juga atau gimana? Kalau aku sih udah jarang, tapi lebih ke misalnya kalau ada harus ketemu emang urusan kerjaan ya mau nggak mau datang. Tapi kalau dibilang nongkrong udah mengurangin untuk sekarang, lebih baik di rumah dan online. Betul. Dan juga kalau misalnya Online. kita habis dari luar gitu ya, kita harus bajunya harus kita ganti. Terus mandi gitu kan. PR-nya lebih banyak, tapi kita harus tapi kita lebih menjaga kesehatan diri sendiri nggak sih, menjaga kebersihan diri sendiri nggak sih? Iya. Takutnya kalau kita kelamaan di luar, orang tua tadi nggak ada masalah. Bener. Ya mungkin kan antibody kita beda sama orang tua kan. Iya. Takutnya itu aja sih. Berarti nih dua orang ini masih pengertian lah ya. Iya. Acal yang masih nongkrong. Acal yang masih nongkrong. Iya, Acal masih nongkrong. Nah, itu kebutuhan endorse. Oh, Gila. Gila. Kalau sudah endorse nongkrong enggak apa-apa sekalian. Tidak kan? mematuhi ini nih Perwagub nomor 37 nih. Astagfirullah. Biadab sekali Acal. Oke, tadi kita ngomongin tentang eksistensi nih ya. Oke. Tadi udah endorse gratis. Terus ada nggak sih dari komunitas YouTuber Palembang sendiri buat kayak apa sih sosial ya, program sosial pada masyarakat yang udah terkena dampak COVID ini gitu? Ya, kemarin sih kita
kalau COVID sih balik ke personal. Tapi kemarin tuh kita yang ada kebakaran yang lumayan dalam seminggu tuh banyak banget kan kemarin. Nah itu kita ya sukarelawan aja untuk sumbangan, ya udah kita kasih ke tempat yang kena kebakaran itu. Oh, jadi beraksi juga ya teman-teman dari influencer Kota Palu. Kalau untuk yang COVID ini kita kerja sama kayak personal sih, misalnya kayak aku sama gerakan apa tuh yang Sumsel Maju. bukan ada apa? ACT, Gerakan Pramuka. ACT Sumsel gitu. Kita bisa.com kemarin gitu. Kita bisa.com. Oke. Wah. Itu apa, nyumbang masker apa nyumbang apa? Nyumbang masalah ya dok kak. Enggak, jadi mereka juga memilih beberapa orang buat kayak kita jadi dibikinin campaign kayak gitu. Boleh Jadi kayak cerita? donasi gitu ya. Ya, tapi pakai nama kita lah kayak gitu. Betul. Nah kalau Acal sendiri apa sih? Ya lebih kurang sama kayak Kak Juju sih, lebih ke maksudnya kayak ada beberapa dari organisasi kayak rumah zakat gitu kan. Jadi mereka minta ini tolong di share gitu kan, bla 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 untuk kabelnya kabel. Gara-gara lihat itu. Oh digeser, kabelnya digeser ya. Yang mana nih kabel? Aku melihat ini salah. Aduh, Ya Allah. Kok kabel gitu kan. rumah zakat ke kabel. Kaget loh kabel. Aku takutnya kamu baca tuyul. Aku dari tadi hampir. Aduh. Pokoknya intinya sih lebih Menyiapkan. ke kayak campaign kayak Kak Juju itu, cuman branding Nama. atas nama aku bekerja sama sama badan tersebut. Kok kabel. Selalu. Celatan. Ya aku tadi kan lihat mbaknya main gitu. Aduh ngakak sih. Untungnya jika yang ini Iya, aku dari tadi tuyul ini aku tetap fokus. Aduh sakit perut. Tapi kalau ngomongin tentang kalau selain donasi gitu-gitu ya, terus juga endorse gratis, program yang memang benar-benar kalian buat dari personal kalian gitu. Apa sih gerakan-gerakan yang kalian buat gitu? Apa ya, kalau aku kayaknya belum, tapi lebih ke kerjasama. Sebenarnya ada pengen, tapi kayak nggak pede aja sih. Karena Apa tuh? mungkin kalau kerjasama dengan ACT lebih jelas. Karena kan sekarang ada banyak juga orang-orang yang akhirnya memanfaatkan ini. Oh, benar Ya sih. kayak benar sih. orang tuh malah jadi ragu misalnya nih donasi tapi rekening pribadi. Nah ini kan bingung nih apakah benar 100% bakal disalurkan atau malah untuk dia juga. Jadi lebih baik aku kerjasama tadi jelas dan lebih ya, ada yang koordinasinya juga lebih akunya juga enak nggak ya? ada beban, paling bantu share Betul, gitu. betul. Nah kalau Acal lihat sendiri ada akah atau akan ada? Kalau waktu itu sih pernah sih ada rencana, cuman kan kayak gimana ya, jadi agak ngeri gitu loh. Dalam arti kayak kalau misal kita bertemu langsung sama orang kan, kita kan bawa resiko itu juga kan. Nah jadi orang tua lebih kayak kurang mendukung gitu, kayak kurang mendukung. Berat pula sih ya mendukung terus. Maksudnya kalau bisa ya dari jauh aja bantu gitu kan. Dan kayak aku buat video tentang COVID, edukasi gitu-gitu. Soalnya kalau ngedukasi juga capek juga sih, orangnya gak sadar-sadar gitu kan. Iya. Malah kita kalau sering bikin udahlah sok peduli katanya. Iya, benar. Serba salah jadi. Pencitraan gitu kan. Padahal ya memang itu penting gitu Iya, kan. betul. Gitu. Jadi lebih ke kayak support dari jauh gitu kan. Kalau misalnya mau turun langsung, ibu kurang menyarankan. Iya sih. Jadi kalau aku sih kemarin baru ingat sih pernah. Jadi kayak aku live, terus aku kayak ada kayak barcode buat mereka sawer. Donasi tapi ya lumayan tuh yang kulakuin itu waktu itu online. Itu live di platform Instagram. Di Instagram, oke. Jadi kayak di flip, jadi ada kayak barcode ini, silakan kalau ya lumayan waktu itu live sejam dapat lah 800.000. Hari itu juga langsung ke ACT kan, kerja sama gitu. Gila. Lumayan Itu lah. lumayan loh Iya, kalau benar. cuma 1 jam Daripada 800.000 daripada nggak ada sama sekali kan. Tuh. Iya lah. Rupanya itu duitnya dari Juju. Baik itu. Enggak, itu beneran dari follower. Real Dari follower. keluarga. Makanya aku juga agak agak shock itu. Pertama tuh cuma ada orang ngirim 10.000. Lumayan lah. Tiba-tiba ada satu follower dia ngirim 500.000, itu beneran. Hah? Serius nih kata aku bener. Ya udahlah. Jadi lumayan juga ya kalau misalnya cuma live aja
dengan dalam 1 jam itu bisa membantu orang. Kalau 800.000 itu bisa membantu orang berapa kepala keluarga ya. Iya, itu kan artinya ya mereka pun sebenarnya percaya gitu kalau misalnya kita pengen bantu juga. Jadi apa salahnya kalau misalnya followersnya banyak, ya share juga lah itu. Betul. Paling ada beberapa orang yang peduli itu udah cukup bagus gitu kan, daripada nggak sama sekali kita campaignkan kebaikan itu. Ya, berarti Setuju sih. makanya kalau misalnya kita juga nonton live Juju ataupun Lia nih nanti, jangan cuma nonton aja. Iya. Kalau bisa kita bantu. Betul. Ya walaupun berapapun ya, kayak 5.000, Betul. 10.000, itu juga berarti ya. Iya, betul. Gitu. 5.000 dikumpulin semakin banyak, dari 1 orang aja udah banyak ya. Yes, benar. Nah, kalau ngomongin tentang program-program yang bakal kalian lakuin, pasti banyak banget dong yang udah kalian persiapin juga, ya kan? Nah, akan ada dalam waktu itu kan akan ada apa nih dari kalian? Acel, Ada project baru? aku akan nyari kabel. Sweet dulu Ya, jangan dong. Kabel. Melalui rumah zakat. Program apa nih? Program apa? Iya, program untuk apa? kemanusiaan? Program kedepannya atau Oh. bakal ada project apa kalian project. gitu? Kalau aku pribadi kemarin udah deal sama, jadi kayak ada IO kan sekarang bertransformasi lah dia buat ini, jadi ada project sitkom. Oke. Jadi di situ cuman jadi talent doang. Jadi lanang apa Tino? Kebetulan jadi tukang tampal ban. Iya, bukan tukang kabel ya. Enggak, jadi beneran jadi tukang tampal ban aku. Iya. Gitu. Kalau itu dalam waktu dekat sih udah mulai syutingnya nanti. Itu tayangnya di mana? Bakal di YouTube sih bakal. Oh, bakal di YouTube. Tungguin aja. Itu sih yang waktu dekat. Tuh, makanya stay tune terus ya sahabat Sumsel di Si Konyol. Iya. Di akun YouTube Si Konyol. YouTube Bukan sih akun orang. Oh, akun yang Saya cuma jadi Jadi talent talent. doang. Salah kita. Tapi Oke. bakal nyari kabel sih tetap. biar Anjay. kalau nggak boleh. Enggak boleh. Maksudnya Anjayani Anjayani dan Anjayati emang si kembar sih itu. Kita harus lengkap ya ngomongnya ya gitu. Jangan setengah-setengah. Oh iya, nggak boleh ya, Bang. Nah, kalau Azalia apa sih aktivitas atau project kedepannya dalam waktu dekat? Kalau aku sih lebih pengen kayak mengedukasi bahasa Palembang. Oke. Jadi menurutku bahasa Palembang ini kan menarik dan juga banyak orang-orang yang pengen belajar tapi mereka nggak tahu gimana, nggak ada medianya. Jadi aku pengen kayak ngenalin bahasa Palembang tuh lebih luas lagi, kan lumayan kan bahasa Palembang, jangan bahasa Jawa sama Bali mulu kan. Bahasa Medan juga kan, bahasa Palembang ini ada peluang. Jadi menurutku kapan Balik jarang nih Sunda. ya Bali kan kayak beli-beli gitu, Oh. kan kayak Logat model-model lah. logat gitu kan. Jadi menurutku ini suatu peluang buat kita, apalagi kan aku kayak pemuda-pemuda Palembang. Jadi kapan lagi kita bisa mengedukasi orang-orang buat tahu tentang Palembang gitu. Di Mantap. Palembang aja tuh ya, kan Sumatera Selatan nih ya, Sumatera Selatan tuh ada bahasa Banyak, Palembang, banyak oh, loh. ini. Iya, banyak, benar. Bisa jadi nanti Lia mengenalkan bahasa Kombreng. Nah, Pak Gup jadi- kita pakai bahasa Kombreng. nah, ya. jadi kan dia tuh harus dimulai dulu kan, ibaratnya kita mulai dulu gitu kan. Nah, jadi ada wong terpancing, malu juga bahasa dusun aku juga bahasa. Nah, iya. jadi rami gitu, Betul bahasa betul dusun betul bakal betul betul dikenal betul lebih betul luas. betul keren Kita sih. juga patut berbangga ya Ya. sebagai warga Sumatera Selatan dan juga pemuda-pemudi Sumatera Selatan. Jadi jangan bangga karena kita, gue nih sekolah di Jakarta bro. Iya. Bener itu. Jangan cak itu. Tuh. Walaupun sekolah jauh-jauh keluar negeri juga tetap Harus kembangin harus daerahnya. kembangin daerahnya kita. Iya dong, karena kita harus bangga sebagai jati diri kita sebagai uang Palembang ya dan Ya, benar. Nah, Palembang. iya. Kalau harapannya dari Juju, kalau tadi kan semoga sukses ya, Ya. Acalia sama Jujuk ya, Siap. semoga sukses, Ah. lancar semua kerjaan-kerjaannya, Amin. terus lebih berinovasi lagi, terus berinovasi. Kalau harapan dari Juju dan juga Acalia, silakan Juju dulu. Ya harapannya sih mungkin banyak sekarang udah orang-orang di Sumsel ataupun di Palembang pengen jadi konten kreator ke depannya. Sekarang sih udah kelihatan udah banyak pengen bikin YouTube kayak gitu macam. Ya harapannya kalian jangan sampai melakukan hal-hal yang pengen cepet instan gitu, tapi nikmatin prosesnya. Betul. Jangan sampai merugikan diri kalian sendiri Iya. gitu. Jadi Oke. kalau nyari referensi ya nyari referensi yang bagus. Itu aja sih dari aku. Memberikan konten yang baik juga Betul. ya.
Oke, kalau dari Acal? Kalau dari aku pribadi sih balik lagi kalau di Palembang Indonesia itu banyak peluang untuk kita gali, mulai dari kebudayaan, mulai dari pariwisata, dan itu kayak suatu tempat dan belum pernah dijamah gitu. Ada yang menjamah cuman nggak begitu dalam. Nah, di sini kita selaku orang-orang Palembang dan Sumatera Selatan, yuk kita promosiin negara Wah, provinsi kita gitu kan. Kota kita gitu kan. Dan juga di sini tuh Palembang tuh dikit pesaingnya cuy. Jadi peluang nama kita naik tuh lebih gede gitu. Jadi kenapa nggak kita manfaatin kayak potensi-potensi yang ada di Palembang ini dan di Sumatera Selatan. Berarti sebagai milenials itu kita harus lebih peka dengan kebudayaan kita gitu ya. Oke deh. Sahabat Sumsel. Tuh makanya harus bangga. Harus bangga dong. Kalau dari program Jokowi itu bangga buatan Indonesia. Nah, benar. Nah, oke, terima kasih sekali lagi ya Juju, terima kasih sekali lagi Lia, semoga sukses karirnya. Amin. Semoga project-projectnya juga lancar ya. Amin. Dan terakhir, tolong dong Apa? ke sahabat Sumsel untuk follow Instagram kita dan juga Testimoni. Subscribe. YouTube channelnya Radio Sumsel. Oke, Ajak ini dulu, nih. ajak dulu nih. Ayo. Halo, di sini ya? Oh ya. Ini saya kameranya. Halo pendengar setia Radio Sumsel, saya Juju Onyol atau biasa dipanggil si Konyol. Ya, jangan lupa untuk follow terus Instagram Radio Sumsel dan juga subscribe channel YouTube-nya Radio Sumsel. Oke, Mantap. Makasih banyak ya. Silakan Juju. Lia. Oh, belum aku. Iya belum. Ya belum dong. Iya, nah. Iya, kamu mohon maaf. Pecat. Ay, nak dipecat. Oke, cuy, aku Acalia, bisa dipanggil Acal atau Lia. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ngedukung radio provinsi kita, radio streaming pertama di Sumatera Selatan, kalian cukup follow Instagramnya dan jangan lupa subscribe. Jangan di-subscribe, ditonton juga, oke? Nah, mantap. Terima kasih Acalia, terima kasih banyak lagi sekali lagi Jujuk dan juga Acal. Dan makanya jangan kemana-mana sahabat Sumsel, tetap bersama kami tentunya di Radio Sumsel. Maju untuk semua. Untuk semua. Radio Sumsel